Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 6. Nah, di sini saya Rita Indonesia dengan NIM 123 10 115. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan analisis data penelitian menggunakan aplikasi data SPSS. Nah, di sini data yang tertulis merupakan data penelitian yang berjudul pengaruh penggunaan model Probing protein terhadap hasil belajar IPA peserta didik pada materi energi bumi kelas 4 SD Hidayatul Aulad Muslimin. Nah, data penelitian ini terdiri atas nilai pre-test dan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, sebelum dianalisis di SPSS, terlebih dahulu kita input ke dalam Microsoft Excel, teman-teman. Nah, di sini baik, selanjutnya yang pertama kita langsung mulai ke analisis data statistik deskriptifnya. Nah, yang pertama di sini saya menggunakan yang pertama itu analisis statistik deskriptif, yang kedua uji normalitas, yang ketiga uji pair sample test, lalu uji homogenitas, dan yang kelima uji independent sample test. Nah, yang pertama kita masuk analisis statistik deskriptif, teman-teman. Nah, ini nih untuk menggambarkan data penelitian. Lalu sekarang kita masuk ke SPSS-nya. Nah, seperti ini tampilannya, teman-teman. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk klik ke Travel View biar tampilannya seperti ini. Nah, pada name di sini yang pertama saya ketik tuliskan di sini free X. Nah, dan pada label di sini kita tulis free test. Maaf, terjadi kesalahan. Di sini kita tulis free X. Nah, seperti ini tampilannya, teman-teman. Lalu kita lanjut di bagian label. Di sini kita tulis free test control eksperimen. Nah, selanjutnya bagian kedua kita ketikkan ini post X. Lalu di bagian sini kita tulis eksperimen. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas kontrol, teman-teman. Sama seperti sebelumnya, di sini kita ketik recon, lalu di bagian label kita ketik free test control. Lalu yang terakhir ini berarti postcon. Lalu kita di sini kita ketik post test control. Nah, untuk yang bagian lain ini kita tidak merubahnya, kita biarkan saja seperti ini, teman-teman. Dan bagian desimal di sini kita ubah jadi angka 0 karena tidak ada angka dalam hasil belajar siswa. Nah, seperti ini, teman-teman, kita ubah menjadi angka 0. Nah, setelah itu kita tekan data view. Nah, penampilannya akan seperti ini, teman-teman, setelah kita melakukan yang tadi. Nah, selanjutnya di sini setelah kita klik data view, tampilannya kan seperti ini kan. Nah, sebelumnya tuh saya sudah menyiapkan data di Microsoft Excel. Sekarang kita tinggal ke kan tadi saya sudah menyiapkan data di Excel. Nah, sekarang tinggal kita copy, kita Ctrl C, lalu kita beralih ke SPSS yang tadi lagi. Nah, lalu kita tekan di sini, lalu kita Ctrl C. Nah, setelah ini, setelah semua data dipaste, lalu kita simpan dulu, teman-teman. Kenapa kita harus simpan? Kenapa kita harus simpan file ini?
karena untuk uji multiplier nanti pakai ini juga. Di sini kita simpan sebagai data deskriptif. Lalu kita save. Nah, setelah ini kita tinggal klik analyze. Nah, kita pilih bagian deskriptif statistik, lalu di sini kita pilih deskriptif. Nah, setelah penampilan seperti ini teman-teman, kita klik satu-satu, lalu kita klik panah ini untuk memudahkannya. Kita klik ini, lalu kita tekan ini, lalu seterusnya sampai selesai. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal klik OK. Nah, tampilannya setelah seperti ini berarti kita sudah melakukan analisis statistik deskriptif teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas yang akan dilakukan oleh teman saya selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Sri Mulyani. Saya akan melanjutkan dari tutorialnya video dari sebelumnya. Baik, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu uji normalitas. Nah, di sini uji normalitas ini akan memberikan hasil dari data itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, selanjutnya, jika data berdistribusi normal, maka kita akan bisa melakukan analisis statistik pretest. Nah, di sini jika data pretest data ini berdistribusi normal, maka bisa menggunakan sampel pretest. Nah, jika uji ini tidak dibilang normal, maka bisa menggunakan uji Wilcoxon. Nah, selanjutnya ada uji homogenitas. Nah, jika data ini berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan uji independent sample pretest. Nah, jika data tidak berdistribusi normal, maka ini bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, di sini ada 3 statistik parametrik memiliki 2 macam dalam uji normalitas, yaitu ada uji Kolmogorov-Smith, Smirnov, dan uji Shapiro-Wilk. Nah, dari 2 uji ini di mana berisikan input jika data itu berdistribusi lebih dari 0,05 itu disebut sudah normal. Nah, langsung saja kita akan masuk ke tutorial melakukan uji data normalitas. Di sini kita akan masuk ke SPSS. Nah, di sini ada name. Name ini kita akan ketik hasil. Lalu selanjutnya masuk ke label. Itu kita akan isi hasil kelas. Oke. Lalu di sini ada desimal, kita akan tulis ke 0. Oke. Selanjutnya ini di bawahnya kita akan ketik kelas. Sini label kita tulis juga di sini kelas. Ini kita desimalnya 0. Nah, setelah kita sudah mengisi dari ini, lalu selanjutnya kita kembali ke data Excel.
Nah, di sini kita sudah memiliki kelas eksperimen dan kelas frontal, di mana kelas eksperimen memiliki pretest dan posttest. Nah, kelas kontrol memiliki pretest dan posttest. Oke, di sini kita akan, nah di sini di dalam kelas eksperimen ada pretest, itu kita akan masukkan kode. Nah, di mana kode ini kita tulis di sini itu 1. Terus kalau untuk pretest itu pada kode 2. Terus pretest pada kelas kontrol akan masuk ke kode 3. Saya tulis saja di sini 1. Oke, ini kode pada kelas eksperimen pretest. Selanjutnya kita akan kodekan kelas eksperimen pada posttest. Nah, terus selanjutnya kita akan masukkan kode pada kelas kontrol, yaitu pada pretest dan posttest. Kodenya sini 3. Oke, selanjutnya terakhir lipat. Oke, sini. Nah, setelah kita masukkan kode pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, harus disesuaikan dengan turunannya. Nah, selanjutnya kita kembali kepada Excel. Nah, kalau sudah kita masuk ke data view. Nah, di data view ini sudah masuk hasil dan kelas. Oke. Maaf. Oke. Di sini kita akan masuk ke nah, di sini kita kan sudah mengisikan di SSPSSL. Lalu di sini ada play, kita tekan aja di name. Nah, di sini kita akan masuk ke angka 1, terus di sini ada tak label, terus labelnya kita akan tulis pada pretest pada eksperimen. Nah, kalau sudah dalam kurung PBL. Nah, selanjutnya kita akan langsung klik ke add. Nah, sudah masuk ke klik ke add, kita klik. Selanjutnya kita akan masuk ke kedua. Di sini kita akan tulis pada post test eksperimen.
kita langsung Selanjutnya yang ketiga, kita masukkan label pada pretest pada kontrol tekan terakhir yang keempat kita akan masukkan pada post test plus pada kontrol dan kita editkan. Nah, setelah dari data kelas pretest, post-test eksperimen, dan pretest kontrol dan post-test kontrol sudah dimasukkan dalam file labels. Lalu selanjutnya kita akan spin. Salah. Oke, selanjutnya kita akan Nah, kalau sudah, di sini kita akan masuk ke data view. Nah, data view ini kita hasilnya akan dapat dari data Excel. Di mana di sini ada gelar eksperimen. Pertama kita masukkan dulu nilai dari pretest. Selanjutnya kita akan masukkan kode ini. Oke, jadi hasil dan kelas ini sudah dimasukkan. Jadi ini akan lakukan diulang dari semua hasil datanya. Ya, kita akan post-testnya kita kupas juga. Kita kopas. Kita salin. Nah, itu akan dilakukan seterusnya sampai pada akhir post-test pada kelas kontrol. Begitu juga kodenya menyesuaikan. Masukkan kodenya juga.
Terakhir, ini kita masuk pada kelas post test. Kita kopas juga. Kode terakhir Oke, setelah data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol sudah dimasukkan ke dalam SPSS dari hasil datanya dan kodenya. Nah, selanjutnya kita lalu masukkan, kita tekan analisis, kita tekan deskriptif statistik, kita pilih explore. Nah, di sini pada masukkan explore hasil kelasnya kita akan pindahkan ke dependent list. Terus nanti pada kelasnya kita masukkan ke vector list. Nah, setelah itu kita akan suka kita masukkan ke plot. Nah, di sini sih kita akan mencetak normality plot with test untuk menunjukkan apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Jadi kita masukkan continue, lalu kita oke. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari data yang sudah kita berikan. Di sini kita hanya mengecek pada normalitasnya saja. Nah, di sini ada. Oke, nah ini di sini ada test of normality. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari hasil kelas pretest eksperimen, post test eksperimen, dan pretest kontrol dan post test kontrol, di sini berdistribusikan normal karena ini sigma ini lebih dari 0,05. Nah, ini distribusi normal. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada uji normalitas pada pretest eksperimen, post test eksperimen, dan pretest kontrol dan post test kontrol. Itu tuh saya pilih. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Naura Mulia dengan NIM 123101114. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah uji pada sampel pretest. Oke, pertama-tama kita buka SPSS. Lalu kita klik file. Setelah kita klik file, kita pilih open. Nah, lalu kita klik data. Nah, lalu kita masukkan data deskriptif nih. Kita masukkan. Tring. Oke, ini datanya dari yang sudah teman saya uji tadi. Nah, lalu setelah itu kita klik analyze.
Setelah itu klik compare min. Nah, habis kita compare min, kita pilih yang pirate sample t-test. Nih, klik. Ting. Nah, nah, di sini pretest eksperimen pindahkan ke pirate variable ini. Pindahkan lalu diikuti dengan post test. Klik. Nah, lalu untuk yang keduanya lanjut pretest control. Jangan lupa pencet ini nih. Nah, lalu diikuti dengan post test control. Tring. Nah, lalu kita klik dulu optionnya. Kita lihat untuk persentase ke tingkat kepercayaannya berapa ya. Oke, di sini 95 dan kita memang pakai tingkat kepercayaannya yang 95%. Nah, lalu kita klik continue. Nah, kan udah kita masuk ini, lalu kita klik OK. Tring. Oke. Jadi ini adalah t-testnya, lalu hasil yang kita uji tadi. Nah, pirate sample t-test. Ini dia hasilnya di kolom ini. Baik guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dilanjutkan dengan teman saya. Bye. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti dengan NIM NIM 123101109. Di sini saya akan menjelaskan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu varian atau keberagaman data dari dua atau lebih kelompok bersifat homogen, yaitu sama, atau heterogen, tidak sama. Nah, data yang homogen merupakan salah satu syarat, bukan syarat mutlak, dalam uji independent sample t-test. Nah, dalam penelitian, uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varian data post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol bersifat homogen atau tidak. Nah, sebelum itu diambil data dari Excel, yaitu post-test di kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol. Sebelum itu kita buka SPSS kita dulu. Lalu kita klik variable view. Nah, di variable view ini kita ketikkan hasil. Nah, lalu di name kedua kita ketikkan kelas. Nah, jika sudah, di bagian desimalnya kita nolkan semua. Lalu di bagian label kita ketikkan hasil belajar siswa. Sudah. Nah, ini bagian kelas, saya juga ketikkan kelas. Oke, jika sudah, kita ke values. Nah, di values tinggallah kolom dialog ini. Di values yang pertama, kita ketik 1, lalu labelnya post-test. Post-test kelas eksperimen. Sudah, kita lalu add. Lalu yang kedua, value kedua, kita ketikkan label, kita ketikkan post-test.
kelas Hong Kong. Lalu setelah itu diokekan. Dan jika sudah seperti ini, kita pop di OK dan tetap. Lalu kita masuk ke data view. Ini hasilnya. Nah, dari data Excel itu tadi, kita pindahkan data proses kelas eksperimen. Kita copy. Lalu untuk yang kelas, kita penggunaannya kata angka 1. Untuk eksperimen ini, kodenya angka 1, kita copy. Sudah, pindahkan. Oke, lalu di bawahnya lagi kita pindahkan data kelas kontrol yang proses. Kita copy dulu ini. Setelah di copy, pindahkan ke SPSS lagi. Kita sudah lanjut di penggodaan angka 2. Tampilan sudah kita copy dari Excel ke SPSS. Nah, setelah sudah kita copy, kemudian kita simpan dulu dengan nama. Kita simpan data homogenitas. Save. Nah, ini berguna untuk uji independen sampel di tes. Nah, kemudian setelah sudah, kita pilih analyze. Setelah analyze, lalu descriptive statistik, lalu diekspor. Nah, ini tampilannya, kotaknya. Lalu untuk hasil belajar siswa digunakan di dependent list. Lalu di kelas kita pindahkan ke factor list. Lalu klik plot. Nah, setelah ketemu clipboard, kita pilih tanda power distribution. Pilih continue, lalu OK. Kita tunggu datanya. Dan kita cari tadi. Nah, ini tes homogenitas covariance-nya, ini signifikannya. Lalu sudah ada hasilnya, lalu ada cara lain lagi, yaitu output one way ANOVA. Nah, caranya kita pilih analyze. Ini analyze. Lalu convert detection name. Lalu belajar, kita pindahkan dengan list, lalu yang kelas, kita pindahkan ke faktor list. Lalu setelah itu, pilih option, pilih yang homogenitas of variance test, lalu continue, lalu OK. Nah, di sini hasil yang tadi, sebenarnya caranya juga sama, bisa digunakan yang pertama atau yang kedua. Yang tadi hasil yang sama signifikannya 0,522. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nurfamuti dengan NIM 123101113. Di sini saya akan melanjutkan olah data dari teman-teman yang tadi.
berdasarkan hasil uji normalitas dan uji homogenitas dalam penelitian, memenuhi syarat untuk dilakukan uji parametrik. Selanjutnya, dilakukan uji independent test guna mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Baik, yang pertama, kita klik bagian file, kita open, kita pilih open data. Oke, kita pilih unit type 1 data homogenitas. Selanjutnya kita open. Mana Kak? Oke, sudah masuk data dari hasil uji homogenitas. Nah, sekarang saya ingin memaparkan sedikit kenapa uji independent sample test ini digunakan. Nah, uji independent sample test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, syarat utama dalam uji independent sample test ini adalah data yang berdistribusi normal dan homogen. Nah, uji independent sample test dalam penelitian ini dapat dipakai untuk menjawab rumusan masalah pada skripsi yang kami pakai, yaitu rumusan masalah bagaimana pengaruh penggunaan model Probing Propting terhadap hasil belajar IPA peserta didik pada materi energi bunyi di kelas eksperimen terhadap hasil belajar IPA peserta didik pada materi energi bunyi di kelas eksperimen dan kelas kontrol SDI Hidayatul Muhsinin, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya tahun 2022 sampai tahun 2023. Nah, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, uji independent sample test ini dilakukan terhadap data post-test dan data post-test yaitu kelas eksperimen yang menggunakan model Probing dan Prompting dan kelas kontrol model konvensional. Oke. Yang pertama, untuk mengolah data dari independent sample test ini kita harus memilih analyze. Nah, kita buka analyze, kita pilih compare means. Selanjutnya kita pilih independent sample test. Oke. Nah, yang pertama itu ada data hasil belajar siswa, kita pindahkan ke test variabel. Kita pindahkan. Nah, selanjutnya data kelas kita pindahkan ke grouping variabel. Oke. Nah, selanjutnya kita klik define group. Nah, ini grup 1 ini diisi kelas kontrol berarti. Habis itu kita pilih continue. Habis itu kita klik OK. Nah, oke. Nah, ini merupakan output dari uji independent sample test. Nah, berdasarkan hasil uji independent sample test diperoleh nilai signifikasi ini merupakan hasil output dari uji independent sample test. Nah, di sini diperoleh nilai Lieben test sebesar 0,522. Karena nilai signifikasi lebih besar dari 0,05,
Maka varians data kedua kelompok dinyatakan homogen sehingga analisis ini menggunakan baris equal variance assumed bagian sini. Nah, selanjutnya diperoleh nilai pada sip 2 signifikasi 2 sebesar 0,32. Nah, karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak karena hipotesis alternatif diterima. Nah, dengan demikian terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, rata-rata hasil belajar kelas eksperimen itu sebesar 86,00, sedangkan rata-rata kelas kontrol sebesar 80,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan model prompting terhadap hasil belajar siswa itu memberikan pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Coba lihat.